Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Jarwati. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur standar operasional prosedur tentang pengukuran tanda-tanda vital, yaitu pernapasan, nadi, tekanan darah, dan suhu tubuh. Nah, di sini pengertiannya yang pertama pernapasan. Untuk menghitung jumlah pernapasan, yaitu yang kedua nadi, untuk menghitung frekuensi denyut nadi. Yang ketiga tekanan darah, melakukan pengukuran tekanan darah hasil dari curah jantung dan tekanan darah dari selanjutnya suhu, untuk mengukur suhu tubuh dengan menggunakan termometer yang dipasangkan di mulut, di bagian aksila dan di bagian rektal. Nah, selanjutnya di sini tujuannya untuk apa sih? Tujuan pernapasan untuk mengukur dan menghitung pernapasan, yaitu untuk mengetahui kesadaran umum pada pasien, mengetahui jumlah dan sifat pernapasan dalam rentan 1 menit. Selanjutnya mengikuti perkembangan penyakit atau membantu menegakkan diagnosa. Nah, di sini yang kedua yaitu untuk tujuan untuk dilakukannya pemeriksaan nadi, yaitu mengetahui denyut nadi selama kurang lebih 1 menit dan mengetahui keadaan umum pada pasien, mengetahui integritas sistem kardiovaskular pada pasien. Selanjutnya mengikuti perjalanan penyakit. Nah, di sini yaitu pengukuran tanda-tanda vital suhu tubuh pada pasien. Tujuannya untuk mengetahui suhu tubuh pada pasien, untuk mengetahui tindakan keperawatan selanjutnya, membantu untuk menegakkan diagnosa. Selanjutnya tekanan darah. Tujuan dilakukan pemantauan tekanan darah itu mengetahui keadaan hemodinamik pada pasien. Selanjutnya mengetahui keadaan kesehatan pasien secara menyeluruh. Nah, di sini terdapat indikasi yaitu pada pasien yang baru masuk dan untuk dirawat untuk selanjutnya, dan indikasinya secara rutin pada pasien yang dirawat di rumah sakit. Selanjutnya sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang selanjutnya alat-alat yang digunakan untuk mengukur tanda-tanda vital pada pasien. Yang pertama, untuk mengukur pernapasan menggunakan stopwatch atau jam tangan, pena dan buku untuk menulis berapa hasil pernapasan per menit dalam 1 menit. Nadi yaitu hampir sama menggunakan stopwatch atau jam tangan, buku dan pena. Tekanan darah menggunakan stetoskop dan spodiometer. Selanjutnya pena dan buku untuk mencatatnya hasil yang telah diukur tadi. Selanjutnya suhu tubuh di sini menggunakan termometer aksila ataupun termometer untuk mulut untuk pada bayi. Selanjutnya atau untuk rektum, di sini menggunakan tisu, air bersih, air sabun dan air disinfektan. Selanjutnya menggunakan buku dan menggunakan pena untuk mencatat hasil setelah dilakukan tindakannya. Selanjutnya prosedur kerja. Nah, di sini prosedur kerja yang pertama tahap prakerja. Apa saja yang disiapkan? Membaca buku status apa saja yang akan dilakukan, tanda-tanda vital apa yang harus dikaji pada pasien. Selanjutnya lakukan
verifikasi pengorderan yang ada untuk pemeriksaan berikutnya. Selanjutnya perawat mencuci tangan sebelum tindakan, lalu perawat menyiapkan alat yang dibutuhkan untuk mengukur tanda-tanda vital pada pasien. Selanjutnya tahap orientasi, yaitu tahap kerja langsung tindakan ke pasiennya. Selanjutnya yang pertama, mengucapkan salam terlebih dahulu, selamat pagi atau assalamualaikum, memanggil nama atau menanyakan nama atau benar dengan pasien tersebut, tuan atau nyonya atau atas nama. Selanjutnya memperkenalkan diri. Perawat memperkenalkan diri kepada pasien. Apabila sebelum dilakukan tindakan, pasien harus mengetahui perawat siapa yang melakukan tindakan kepada dirinya. Selanjutnya menjelaskan prosedur dan tujuan apa yang perawat akan lakukan, menjelaskan kepada pasien dan kepada keluarga. Selanjutnya memberikan kesempatan kepada keluarga dan pasien bertanya kepada perawat. Selanjutnya setelah dilakukan tindakan, perawat mendekatkan alat pada pasien setelah mencuci tangan dan menggunakan handscoon bila diperlukan. Selanjutnya menjaga privasi pasien dengan memasang sampiran. Selanjutnya, nah di sini setelah prainteraksi, selanjutnya tahap kerja atau tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, memberikan kesempatan pada pasien dan keluarga untuk bertanya tindakan yang akan dimulai atau yang akan dilakukan perawat tersebut. Selanjutnya, yang tadi setelah menggunakan sarung tangan, menjaga privasi pasien, menanyakan keluhan utama, dan menilai dan menjelaskan prosedurnya. Selanjutnya melakukan kegiatan sesuai perencanaan atau penilaian pernapasan, tekanan darah, suhu dan sebagainya. Selanjutnya menjelaskan prosedur kepada pasien, khusus menilai pernapasan, dan menentukan irama frekuensi pernapasan, menghitung pernapasan selama 1 menit atau 60 detik dihitung dan dikaji. Selanjutnya mencuci tangan setelah dilakukan tindakan, itu untuk mengkaji untuk pemeriksaan pernapasan. Nah di sini untuk denyut nadi atau respirasi rate-nya. Selanjutnya mengatur posisi. Yang pertama, perawat mengatur posisi dengan nyaman dan rileks untuk pasien. Selanjutnya menekan kulit pada area arteri dengan menggunakan 3 jari, yang kemudian meraba denyut nadi pada pasien. Selanjutnya menekan arteri radialisnya dengan kuat dengan menggunakan jari-jari. Untuk menghitungnya dihitung 1 menit atau 60 detik. Selanjutnya denyut pertama akan terasa atau teraba lebih kuat. Selanjutnya jika denyut hilang teraba, dekatkan hingga denyut terasa lebih kuat, maka di situ dapat kita hitung denyut nadi pasien. Selanjutnya setelah selesai mencuci tangan dan mengucapkan salam. Selanjutnya penilaian tekanan darah. Nah, tekanan darah di sini yang pertama, perawat memposisikan pasien dengan senyaman mungkin. Selanjutnya menyingsikan lengan baju pasien. Selanjutnya memasang manset 1 inci atau 2,5 cm di atas nadi brachialis pada pasien, atau melakukan pulsasi nadi brachialisnya.
Selanjutnya mengatur tensimeter agar siap digunakan untuk menensi atau tensi air raksa ataupun digital. Selanjutnya menghubungkan pipa tensi sudah sesuai atau tidak, baru kita melakukan pemompaan, meletakkan diafragma stetoskop di atas tempat denyut nadi. Selanjutnya memompa balon 150 mmHg ataupun bahkan bisa lebih sampai 200 mmHg. Selanjutnya mengendorkan pompa dengan cara membuka skup balon dengan perlahan dan mengecek denyut nadi, menunggu 30 detik dan lalu lengan ditinggikan ke atas di bagian jantung. Selanjutnya untuk mengalirkan darah dari lengan. Setelah itu ulang kembali. Selanjutnya melepaskan mansetnya. Selanjutnya mengembalikan posisi pasien dengan senyaman mungkin. Selanjutnya perawat mencuci tangan. Selanjutnya penilaian suhu pada aksila pada pasien. Yang pertama, mengamati angka yang ditunjukkan air raksa dengan benar. Selanjutnya menurunkan air raksa bila perlu. Selanjutnya bisa juga tidak hanya menggunakan tensi air raksa, bisa juga dengan tensi digital, dihitung dengan setelah dipasang di bagian aksila, ditunggu 3-5 menit. Setelah berbunyi dengan otomatis, lalu kita tarik termometer digitalnya, lalu kita lihat hasilnya akan dengan spontan muncul, dan lalu kita catat di buku menggunakan pena hasil dari penilaian suhu tubuh pada pasien. Selanjutnya setelah selesai dan hasilnya sudah didapatkan, perawat mencuci tangan dan perawat memposisikan pasien semula dengan nyaman, lalu mencuci tangan. Selanjutnya tahap terminasi, yaitu tahap terakhir, setelah perawat melakukan tindakan, perawat menanyakan kepada pasien apa yang dirasakan setelah dilakukan tindakan, pemeriksaan tekanan darah, nadi, frekuensi pernapasan. Selanjutnya menyimpulkan prosedur yang telah dilakukan tadi. Selanjutnya melakukan kontrak untuk tindakan selanjutnya atau melakukan kontrak selanjutnya setelah dilakukan tekanan TTP pada pasien atau diberikan obat dan tindakan-tindakan lain. Selanjutnya berikan penghargaan sesuai dengan kemampuan pasien, atau setelah dilakukan tindakan kita harus memuji pasien atau memberikan motivasi untuk selalu semangat untuk sembuh. Selanjutnya mengakhiri kegiatan dengan memberikan salam kepada pasien, memberikan apresiasi kepada keluarga. Selanjutnya perawat membereskan alat, memposisikan pasien dengan nyaman, membuka sampiran. Selanjutnya perawat meninggalkan ruangan. Selanjutnya dokumentasi. Di sini dokumentasi apa yang harus dilakukan. Catat seluruh hasil kegiatan yang telah dilakukan dalam buku dan beri waktu pelaksanaan kegiatan dan tanda tangan perawat jaga. Di sini tidak hanya dicatat hasil dan jam berapa, menit keberapa dilakukan tindakan, harus dengan prosedur yang lengkap dan harus ada pembuktian dan tanda tangan resmi dari perawat jaga. Cukup sekian
pemeriksaan atau standar prosedur tindakan mengukur tanda-tanda vital pada pasien. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.